Masih bersama saya Ulfaulia, kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Banjir cukup parah terjadi di Sungai Pinang, Kota Samarinda akibat diguyur hujan deras. Pasca tewasnya seorang pengemudi ojol di Jakarta, kelompok ojol di Samarinda menggelar doa bersama sebagai bentuk solidaritas. Berbagai kreativitas dipamerkan anak-anak dalam acara Festival Anak Balikpapan 2025. Festival Anak Balikpapan 2025 yang memamerkan kreativitas anak hingga permainan literasi ini digelar di auditorium, salah satu pusat perbelanjaan di Balikpapan, Jumat sore. Menteri PPPA menyebut Festival Anak Balikpapan ini sebagai ajang anak-anak untuk menunjukkan kreativitasnya. Ini bertujuan agar seluruh anak di Balikpapan dapat mengekspresikan dirinya dan lebih percaya diri lagi. Bagaimana dari pemerintah ini memberikan kesempatan untuk anak-anak kita menuangkan kreativitasnya. Ini sebagai upaya agar anak-anak kita punya kesempatan untuk bersosialisasi, untuk mengekspresikan dirinya sebagai bahan atau sebagai pondasi untuk di masa yang akan datang. Karena sebetulnya ketika dia bersosialisasi adalah membangun jaringan, membangun link, pertemanan dan sebagainya, ini sangat penting untuk bekal mereka ke depan. Duta Forum Anak Balikpapan yang baru saja terpilih mengaku akan siap menjadi pelopor serta pelapor terhadap seluruh permasalahan yang dihadapi oleh anak. Tujuannya yakni untuk menekan angka kekerasan terhadap anak. Jadi harapan saya, karena saya terpilih menjadi Duta Forum Anak Kota Balikpapan, yang pertama pastinya saya akan terus menjalankan tugas saya, yaitu menjadi duta, yaitu menjadi pelopor dan juga pelapor. Yang pertama pelopor, saya akan pelopori program-program kerja yang ramah anak buat anak-anak di Kota Balikpapan, dan juga menjadi pelapor. Menjadi pelapor ini ya perannya adalah melaporkan jika terjadi pelanggaran hak-hak anak di Kota Balikpapan. Festival Anak Balikpapan ini rencananya akan rutin digelar setiap tahunnya. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Festival olahraga disabilitas yang diikuti ratusan anak-anak difabel ini berlangsung di Gedung Serbaguna KNPI Balikpapan Selatan, Sabtu siang. Sedangkan pesertanya berasal dari seluruh sekolah luar biasa di Balikpapan. Ketua Komite Paralimpiade Nasional atau National Paralympic Committee atau NPC Kaltim menyebut tujuan digelarnya kegiatan ini selain mengenalkan olahraga, juga sebagai wadah anak-anak difabel untuk menumbuhkan minat pada olahraga. Festival olahraga ini adalah salah satunya tujuan kita adalah sosialisasi, menyampaikan pada masyarakat luas bahwa anak-anak difabel itu punya wadah olahraga, yaitu kita sudah disetarakan dengan pemerintah bahwa kita olahraga prestasi adalah KONI dan Paralimpik. Jadi kami memang sampaikan dengan tamu-tamu juga tadi bapak-bapak, siapa tahu ada tetangga, keluarga, siapapun yang ada anak cacat yang prestasi, inilah wadahnya olahraga, namanya NPC National Paralympic Committee. Guru pembimbing dari SLB Negeri Balikpapan yang membawa 300 muridnya mengaku senang. Festival olahraga khusus disabilitas ini sangat penting dan dibutuhkan oleh mereka. Ia pun berharap Pemkot lebih memperhatikan lagi, terutama fasilitas tempat hingga peralatan.
Nah, kami sendiri dari SLB Negeri itu mengirimkan siswa itu sebanyak 300 orang. Ya harapan kami ke depannya itu tentu NPC tetap memperhatikan baik dari segi fasilitas maupun kebutuhan-kebutuhan lainnya yang akhirnya anak-anak yang memiliki minat atau bakat itu bisa ikut berkompetisi. Festival olahraga disabilitas ini melibatkan 6 cabur, mulai dari atletik, bulu tangkis, catur, anggar, boccia, hingga tenis meja. Riani Mantini dan Amir Hamzah melaporkan dari Balikpapan. Aktivitas merawat kebun ini dilakukan sejumlah guru di SD Negeri 08 Bukit Kayangan, Desa Singagembara, Sangatta Utara, Kutai Timur. Kegiatan seperti ini rutin mereka lakukan pada minggu keempat setiap bulannya. Kebun yang berlokasi di belakang sekolah itu ditanami berbagai macam tanaman, mulai kunyit, serai, lengkuas, hingga sayur mayur. Kepala sekolah menyatakan kegiatan menanam ini mereka lakukan untuk memanfaatkan lahan tidur di sekolahnya. Polanya yakni dengan membagi lahan kepada semua kelas, mulai dari kelas 1 hingga 6. Selanjutnya hasil panen mereka nikmati dan sebagian lainnya dijual ke pasar. Uang penjualan itu mereka manfaatkan untuk kegiatan sekolah. Kami memanfaatkan lahan yang kami miliki di belakang sekolah, lebar sekali, mungkin sekitar beberapa hektar daripada jadi hutan, makanya kami memanfaatkan. Karena tidak boleh ada pungutan, inisiatiflah saya sebagai kepala sekolah untuk membuat kebun. Kami bentuk, kami bagi-bagi kelas 1, kelas 2 sampai kelas 6 semua punya kebun. Hasilnya kami makan bersama di sekolah, sisanya kami jual. Dan hasil jualannya ini dimanfaatkan oleh komite sendiri. Karena tidak boleh ada pungutan, dijadikanlah sebagai dana ketika ada kegiatan di luar daripada tanggungan sekolah. Dana inilah kami manfaatkan seperti memfasilitasi kelas nyaman supaya anak itu bisa belajar dengan enak, tenang, dan juga ilmu bisa masuk. Karena ketika kelas itu rapi, artinya anak-anak juga bisa belajar dengan nyaman. 9:21:00. Tidak hanya menciptakan suasana sekolah yang sejuk dan hijau, kondisi serupa juga terlihat di ruang kelas. Hampir semua kelas yang digunakan untuk aktivitas belajar mengajar terlihat bersih dan menyegarkan. Adi Sagaria dan Amir Hamzah melaporkan dari Kutai Timur. Pria, wanita tua, dan anak-anak ramai-ramai mengikuti jalan sehat pada Minggu siang. Kegiatan yang berlangsung di Perum Gria Mukti Sejahtera RT 37 Gunung Lingai, Samarinda pada Minggu siang digelar untuk meramaikan HUT ke-80 kemerdekaan Indonesia. Suasana santai penuh keakraban terlihat di sepanjang jalan yang dilalui. Untuk bisa mendapatkan hadiah, para peserta terlebih dahulu harus menempuh jalan hingga ke Komplek Bumi Sempaja. Di tempat tersebut, panitia akan membagikan kupon yang nantinya akan diundi oleh panitia. Ketua panitia menyebut jalan santai ini merupakan salah satu kegiatan yang mereka gelar. Sebelumnya, berbagai lomba telah mereka gelar. Pesertanya mulai dari kalangan anak-anak, kelompok ibu-ibu, hingga bapak-bapak. Acara hari ini itu jalan santai, jalan sehat untuk warga RT 08 dan beberapa undangan yang itu kita panitia menyediakan beberapa door prize, yaitu door prize ini ada dari prinsipnya kita melakukan dari warga untuk warga yang berkeadilan. Ya, ya. Ini puncak ya, puncak dari perayaan HUT RI. HUT RI di RT 08 Gunung Lingai, Kota Samarinda. Sebelum jalan santai apa saja kegiatan? Banyak pertandingan yang sudah kita lakukan, yaitu baik pertandingan untuk anak-anak, remaja,
ibu-ibu maupun bapak-bapak. Antusiasme warga seperti apa? Alhamdulillah beberapa tahun terakhir ini kita warga antusias. Mudah-mudahan hal ini juga akan berlangsung, bahkan mungkin lebih meningkat untuk tahun-tahun ke depannya. Pengibaran bendera merah putih. Sebelum jalan santai digelar, warga juga melakukan pengibaran bendera dan senam bersama. Sepanjang kegiatan, mereka tampak bergembira dan penuh semangat. Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Akhirnya saya Eufolia beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai jumpa.